Siap harumkan nama Indonesia di kancah Asia? Yes, mantap, ini baru top. Alhamdulillah, kabar bahagia. Begini pengakuan jujur Nick Kuipers jelang Persib lawan tuan rumah Lion City Sailors Singapura besok malam. Sampai buat pernyataan sangat tegas dan berani gini demi kebahagiaan Bobotoh. Apakah itu? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Bobotoh dijamin 100% tambah senang bahagia melihat ini. Mark Klok dan Tyrone Del Pino terlibat pembicaraan serius dengan Bojan Hodak. Apa yang dibicarakan mereka? Mark Klok dan Tyrone Del Pino, dua pemain kunci Persib Bandung, baru saja terlibat dalam pembicaraan serius dengan pelatih Bojan Hodak. Apa yang mereka diskusikan untuk persiapan tim? Temukan jawaban dalam video ini. Mendadak gemparkan bumi Pasundan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Persib Bandung dianggap tidak serius di AFC Champions League 2. Aditya Putra Herawan beri klarifikasi kuat. Setelah mendapat anggapan kurang serius, Aditya Putra Herawan memberikan klarifikasi tegas tentang komitmen Persib di AFC Champions League 2. Lion City Sailors mengundurkan diri dari pertandingan besok lawan Persib. AFC putuskan Persib Bandung menang WO dan dapatkan 3 poin pertama. Lion City Sailors dikurangi 3 poin. Jadi harapanku usai David da Silva buat pesaiwar super keras begini demi Persib raih kemenangan. Memanganya apa yang diungkapkan bomber asal Brazil tersebut? Tonton video sampai habis biar paham. Wow, menyala abangku. Ini baru top Marco top. Mailson out, 12 laga tanpa gol, sosok FS dari Persikabo 1973 jadi opsi menarik Persib Bandung. Mailson belum mencetak gol dalam 12 laga terakhir dan kini nama striker Persikabo 1973 dengan inisial FS muncul sebagai opsi menarik. Siapa sebenarnya FS? Dan apakah dia bisa menjadi solusi bagi Persib Bandung? Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Siap harumkan nama Indonesia di kancah Asia? Yes, mantap, ini baru top. Alhamdulillah, kabar bahagia. Begini pengakuan jujur Nick Kuipers jelang Persib lawan tuan rumah Lion City Sailors Singapura besok malam. Sampai buat pernyataan sangat tegas dan berani gini demi kebahagiaan Bobotoh. Apakah itu? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Bek tengah Persib Bandung, Nick Kuipers, mengungkapkan bahwa timnya harus memenangi pertandingan melawan Lion City Sailors di Singapura jika mereka ingin memperpanjang peluang untuk lolos ke babak selanjutnya di kompetisi ACL 2. Bek asal Belanda tersebut menekankan bahwa seluruh pemain Persib harus tampil habis-habisan dalam laga yang akan digelar di Stadion Jalan Besar tersebut. Nick Kuipers menegaskan bahwa kemenangan menjadi hal yang sangat penting dalam pertandingan ini. Saya pikir pertama yang paling penting adalah kita harus memenangkan laga ini jika ingin melanjutkan di kompetisi Asia. Jadi, kita harus memberikan segalanya dan harus memastikan bahwa para pemain siap, ujar Nick Kuipers. Bek berusia 30 tahun ini juga menambahkan bahwa dirinya secara pribadi akan memberikan seluruh kemampuan terbaiknya untuk mencoba meraih kemenangan di Singapura. Seperti apa yang saya katakan, kita harus menang, itu yang paling penting. Jadi, kami akan memastikan bahwa kami akan memberikan semuanya dan mencoba untuk mengambil kemenangan, tutupnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib Bandung bisa meraih kemenangan dan melanjutkan perjalanan mereka di AFC Champions League 2? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bobotoh dijamin 100% tambah senang bahagia melihat ini. Mark Klok dan Tyrone Del Pino terlibat pembicaraan serius dengan Bojan Hodak. Apa yang dibicarakan mereka? Mark Klok dan Tyrone Del Pino, dua pemain kunci Persib Bandung, baru saja terlibat dalam pembicaraan serius dengan pelatih Bojan Hodak. Apa yang mereka diskusikan untuk persiapan tim? Temukan jawaban dalam video ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak,
terlibat pembicaraan serius dengan Mark Klok dan Tyrone Del Pino dalam latihan terakhir tim sebelum bertolak ke Singapura. Tampak jelas pelatih asal Kroasia itu mengajak kedua pemain andalannya untuk berbicara secara lebih mendalam. Lantas, apa yang dibicarakan Bojan Hodak dengan Mark Klok dan Tyrone Del Pino? Pelatih Persib ini pun membocorkan sedikit isi pembicaraan tersebut. Itu hanya berbicara mengenai hal taktikal, tidak ada yang lain, kata Bojan Hodak. Ia menjelaskan bahwa kadang sistem permainan harus diubah sesuai dengan kondisi lawan, atau terkadang karena keterbatasan pemain yang tersedia. Jadi, terkadang kami mengubah sistem karena kondisi lawan, kadang kami mengubah sistem karena ketersediaan pemain yang kami miliki, tambahnya. Pembicaraan ini tentunya menunjukkan kesiapan Persib untuk menghadapi pertandingan penting melawan Lion City Sailors di Singapura dalam ajang AFC Champions League 2. Seberapa besar pengaruh taktik ini bagi hasil pertandingan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mendadak gemparkan bumi Pasundan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Persib Bandung dianggap tidak serius di AFC Champions League 2. Aditya Putra Herawan beri klarifikasi kuat. Setelah mendapat anggapan kurang serius, Aditya Putra Herawan memberikan klarifikasi tegas tentang komitmen Persib di AFC Champions League 2. Apa yang dia katakan tentang ambisi timnya? Simak penjelasan lengkapnya hanya di video ini. Di kompetisi level Asia, Persib Bandung belum meraih kemenangan dari 3 pertandingan yang telah mereka jalani, hanya berhasil mengumpulkan 1 poin. Catatan ini tentu sangat kontras dengan performa mereka di Liga 1 Indonesia, di mana Persib berada di peringkat atas klasemen sementara. Hal ini pun memunculkan spekulasi di kalangan bobotoh yang merasa bahwa Persib lebih fokus pada Liga 1 ketimbang pada ajang AFC Champions League 2. Dalam sebuah diskusi yang dihadiri oleh Aditya Putra Herawan bersama Viking Persib Club di VOC Inlander Coffee House, Kota Bandung, ia membantah spekulasi tersebut. Kenapa di Asia Persib seperti tidak serius? Banyak faktornya. Pertama, kita di sini belum berpengalaman, termasuk para pemainnya. Karena di Asia standarnya tinggi banget, lalu pemain kita juga banyak yang cedera, kata Aditya. Aditya menjelaskan bahwa sepanjang Liga 1 2024-2025 bergulir, skuad Persib tidak pernah tampil komplet. Dari awal Liga bergulir baru kali ini, 1 November 2024, tim Persib berlatih full tim, semua pemain ikut berlatih, walaupun sebagian masih dalam tahap penyembuhan cedera, ujarnya. Menurut Aditya, kendala utama Persib dalam bersaing di ACL 2 adalah tingginya standar kompetisi tersebut. Itu yang menjadi kesulitan Persib. Bukan soal anggaran juga, karena kalau bicara budget, semakin kita bisa terus jauh melaju lolos dari babak penyisihan grup, akan mendapat subsidi dari AFC lebih besar, justru ini yang kita kejar. Tambahnya, dengan kondisi yang semakin membaik, bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa bangkit di laga selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lion City Sailors mengundurkan diri dari pertandingan besok lawan Persib. AFC putuskan Persib Bandung menang WO dan dapatkan 3 poin pertama. Lion City Sailors dikurangi 3 poin. Jadi harapanku usai David da Silva buat pesaiwar super keras begini demi Persib raih kemenangan. Memanganya apa yang diungkapkan bomber asal Brazil tersebut. Tonton video sampai habis biar paham. Kondisi David da Silva, DDS, terus membaik dan striker asal Brasil ini akhirnya dimasukkan dalam daftar pemain Persib Bandung yang akan diboyong pelatih Bojan Hodak ke Singapura untuk menghadapi Lion City Sailors FC pada matchday 4 grup F AFC Champions League 2. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Jalan Besar, Singapura pada Kamis, 7 November 2024 mendatang. Pertemuan ini akan menjadi yang kedua kalinya antara Persib dan Lion City Sailors. Pada pertemuan pertama di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, 24 Oktober 2024 lalu, kedua tim bermain imbang 1-1. Menjelang keberangkatan ke Singapura, David da Silva mengungkapkan bahwa kondisinya semakin membaik. Saya baik-baik saja.
Kami mencoba untuk semakin baik, dan saya juga terus berkomunikasi dengan Geraldo, fisioterapis. Kami menyiapkan semuanya, dan saya coba terus membaik setiap harinya, kata pemain bernomor punggung 19 ini. Meskipun pada pertemuan sebelumnya DDS absen karena cedera, ia tetap menyaksikan laga tersebut dan cukup optimis dengan performa tim. Saya rasa kami dengan 10 pemain bermain sangat bagus dan memiliki peluang untuk mendapatkan 3 poin. Kami harus menghadapi mereka dan meraih 3 poin ketika bermain di sana, ucapnya. Apakah Persib bisa meraih kemenangan di Singapura dan memperbaiki posisi mereka di grup F? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wow, menyala abangku. Ini baru top Marco Top. Mailson out, 12 laga tanpa gol. Sosok FS dari Persikabo 1973 jadi opsi menarik Persib Bandung. Mailson belum mencetak gol dalam 12 laga terakhir, dan kini nama striker Persikabo 1973 dengan inisial FS muncul sebagai opsi menarik. Siapa sebenarnya FS, dan apakah dia bisa menjadi solusi bagi Persib Bandung? Simak ya kabar bahagianya, admin yakin 100 akan sangat gemba mendengar kabar super baik ini. Persib Bandung berpotensi melepas Mailson 5 pada putaran kedua Liga 1 2024-2025 mendatang. Salah satu alasan utama adalah minimnya gol yang berhasil dicetak oleh Mailson, baik di kompetisi Liga 1 maupun AFC Champions League 2, ACL 2. Bahkan, pelatih Bojan Hodak sempat memberikan ultimatum kepada sang striker. Dengan kemungkinan tersebut, banyak yang bertanya-tanya siapa striker asing yang cocok untuk menggantikan posisi Mailson 5 di lini depan Persib. Salah satu opsi yang muncul adalah bomber Persikabo 1973 Farid Sadat. Farid Sadat tampil cemerlang di Liga 2 2024/2025. Meskipun bermain untuk tim yang kurang beruntung, Persikabo 1973 yang baru meraih 1 kemenangan dari 8 laga, Farid tetap menunjukkan performa impresif dengan mengemas 6 gol dalam 8 pertandingan. Catatan tersebut membuatnya masuk dalam jajaran top scorer, sementara Liga 2 2024-2025. Namun, meski tampil gacor, nasib Farid Sadat di Persikabo 1973 tidaklah mulus. Tim Laskar Padjajaran harus menghadapi kenyataan pahit dengan seringnya menelan kekalahan. Hal ini membuat masa depan Farid Sadat di Persikabo 1973 semakin tidak jelas, dan ia berpotensi untuk hengkang. Tantangan utama bagi tim yang berminat untuk merekrut Farid Sadat seperti Persib Bandung adalah fakta bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut masih terikat kontrak dengan Persikabo 1973. Jika Persib berminat, mereka harus menebus kontraknya yang kemungkinan akan mengharuskan mereka mengeluarkan dana yang cukup besar. Meskipun begitu, melihat performa Sadat yang tajam di Liga 2, Persib Bandung bisa jadi tertarik untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mendatangkan pemain tersebut untuk memperkuat lini depan mereka pada putaran kedua Liga 1. Akankah Persib Bandung merekrut Farid Sadat sebagai pengganti Mailson 5 atau mereka akan mencari opsi lain? Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dasar tukang kompor bikin geram. Hervé Renard kirim peringatan ke Tony Popovic dan Shin Tae-yong. Fans Garuda tidak perlu takut mendengarnya. Mimin jamin kalian akan tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan pelatih yang pernah dipecat Arab Saudi yang sok jago ini. 3 hari setelah ditunjuk menjadi pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard mengirimkan pesan penting kepada Tony Popovic dan Shin Tae-yong.
Renard diangkat Federasi Sepak Bola Arab Saudi kembali melatih Arab Saudi untuk menggantikan Roberto Mancini yang dinilai gagal. Bagi pria asal Prancis berusia 56 tahun itu, penunjukan ini merupakan periode keduanya setelah 2019 hingga 2023. Mantan pelatih timnas wanita Prancis itu langsung menghadapi tugas berat dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia akan membawa Arab Saudi ke Melbourne untuk menghadapi Australia pada 14 November mendatang. Setelah itu, mereka bertolak ke Jakarta untuk meladeni timnas Indonesia pada 19 November. Renard memiliki kenangan manis bersama Arab Saudi dan fansnya. Dia membawa tim berjuluk Green Falcons itu lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Di turnamen itu, Arab Saudi mengejutkan dunia dengan mengalahkan Argentina 2-1 pada laga pembuka. Namun, fans Arab Saudi kini sudah tak peduli lagi pada peristiwa mengesankan itu. Tuntutan para penggemar kepada Renard saat ini adalah mengembalikan kejayaan Arab Saudi dan meloloskannya ke Piala Dunia 2026. Menjawab tuntutan itu, Renard memposting fotonya bersama pejabat Federasi Arab Saudi sambil memegang jersey Arab Saudi di akun X pribadi pada 29 Oktober 2024. Dalam postingan itu, dia menyatakan kebanggaannya bisa kembali ke Arab Saudi, sekaligus mengirimkan pesan peringatan kepada Tony Popovich dan Shin Tae-yong, dua pelatih yang menjadi seterunya pada November mendatang. Saya merasa terhormat bisa kembali melatih timnas Arab Saudi. Kami akan bekerja sama untuk mencapai tujuan, lolos ke Piala Dunia 2026 dan membuat bangga para penggemar Arab Saudi. Kami membutuhkan dukungan Anda semua, tegas Renard. Kemenangan pada dua pertandingan tandang mendatang melawan Australia dan Indonesia adalah wajib hukumnya bagi Renard. Kedua hasil laga itu dan 4 sisa pada 2025 akan menjadi penentu masa depan Renard di Arab Saudi. Federasi Arab Saudi hanya memberikan kontrak awal hingga Juni 2025 kepada Renard. Terdapat opsi perpanjangan kontrak hingga 2027 jika dia sukses meloloskan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi membutuhkan pelatih kuat dan berkarakter karena akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2027. Alhamdulillah, api semangat menyala. Fakta yang baru terungkap dari pemain keturunan Indonesia jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Inilah kisah Jordi Wehrman, gelandang Madura United yang ngebet ingin bela timnas Indonesia. Simak fakta mengejutkannya yang hanya diulas di channel ini. Kisah Jordi Wehrman menarik diulas. Sebab, gelandang Madura United yang ngebet ingin bela timnas Indonesia. Jordi Wehrman diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia. Pemain yang pernah merumput di Feyenoord ini, kini merumput bersama Madura United di Liga 1. Wehrman disinyalir pindah berkarir ke Madura United agar kembali dilirik oleh PSSI. Pasalnya, dia sempat ditawari untuk menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, namun saat itu menolaknya. Kini, Jordi Wehrman sangat berharap bisa membela timnas Indonesia. Jika itu terwujud, menurutnya hal itu akan menjadi kabar yang bahagia untuk keluarganya. Mengingat, Indonesia merupakan tanah kelahiran dari neneknya. Bagi keluarga saya, ini akan menjadi hal yang luar biasa jika terwujud. Saya pikir nenek saya akan sangat bangga, baik saat menonton di televisi atau di tribun saat pertandingan, kata Wehrman. Dia pergi ke Belanda sebagai gadis 16 tahun dan 60 tahun kemudian, cucunya mungkin bermain di tim nasional negara kelahirannya. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah? Sambungnya. Jordi Wehrman mengakui cukup kenal banyak dengan pemain-pemain keturunan yang saat ini ada di timnas Indonesia. Ex-pemain ADO Den Haag itu pun berharap bisa menjalani proses naturalisasi seperti pemain lainnya untuk bisa berseragam merah putih.
Sudah ada sekira 13 pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi. Saya kenal banyak dari mereka, dan saya juga ingin mengambil langkah tersebut, tandas Jordi Weerman.